Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammadah Fatihia. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan memberi contoh mengenai pengamalan Pancasila dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Selamat menyaksikan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tiga sila pertama ini mengandung nilai ketuhanan. Di sini saya merupakan orang yang beragama Islam. Sebagai umat Islam, kita harus mengerti keesaannya. Allah yang merupakan pencipta di alam semesta, penguasa langit maupun bumi, serta Allah yang wajib disembah dengan sifat tidak beranak dan tidak diperanakan, sebagaimana dalam firman Allah, lam yalid walam yulad, surat Al-Ikhlas ayat 3. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Meyakini akan hadirnya Allah tidak hanya dengan kata-kata semata, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maksudnya yaitu melakukan segala perintah serta menjauhi larangannya. Nah, pada video ini saya memberi gambaran bagaimana saya mengamalkan sila pertama, yaitu berdoa setelah tidur dan sebelum tidur, yang dimana doa merupakan wujud dari permohonan dan meminta kepada Allah agar aktivitas yang akan dilakukan mendapat kemudahan dan perlindungan. Setelah itu dilanjut dengan saya melakukan perintahnya, yaitu dengan beribadah kepadanya. Ibadah yang saya terapkan dalam video ini yaitu ibadah sholat. Tentunya sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya tidaklah sholat itu diterima apabila tanpa berwudu. Dan terdapat pula dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang memerintahkan melaksanakan wudu sebelum sholat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, setelah bersuci atau berwudu, barulah diperbolehkan untuk sholat. Nah, apa itu sholat? Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat seringkali disebut dalam Al-Quran, diantaranya adalah Quran surat At-Taubah ayat 18, kemudian ada Quran surat Al-Baqarah ayat 45, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 110, dan masih banyak surat lainnya yang menerangkan tentang sholat. Nah, dari sekian banyak ayat dalam surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan. Di antaranya kepentingan sholat dalam kehidupan yaitu sholat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang itu ditentukan oleh sholatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Kemudian yang kedua, sholat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Sholat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa yang mendirikan, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Selanjutnya, pentingnya sholat dalam kehidupan, yaitu sholat sebagai pengingat kita kepada Allah, seperti yang dituliskan dalam Quran surat At-Toha ayat 14, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat
untuk mengingat aku. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjamin kita untuk memperlakukan sesama manusia itu dengan adil, tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Adapun pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kedua ini dijabarkan dalam butir-butir sesuai PAP MPR nomor 1/MPR/2003, diantaranya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling mencintai dan saling menyayangi sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, dalam video ini merupakan cara saya dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, teman-teman, selain menerapkan nilai kemanusiaan di rumah, yaitu dengan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, saya pun mengamalkan nilai kemanusiaan ini di masyarakat. Itu dengan apa? Dengan menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, di video ini tetangga saya meminta tolong kepada saya untuk mengangkat makanan ubinnya yang sedang dijemur apabila mau hujan, karena tetangga saya itu memiliki kesibukan lain, sehingga menitipkannya kepada saya. Nah, teman-teman, selain daripada itu juga dalam sila kedua yang dimana mengandung nilai kemanusiaan, kita pun dapat mengamalkannya dengan apa? Yaitu dengan menolong lansia yang sedang berjalan naik ke atas. Tentunya mereka yang lansia itu butuh pertolongan kita yang masih muda, seperti sebagaimana yang telah saya contohkan dalam video ini. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana mengandung nilai persatuan. Video yang akan saya tunjukkan ini merupakan pengamalan saya dalam menerapkan sila yang ketiga, yaitu dengan menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga saya. Misalnya dengan membiasakan mengkonsumsi produk-produk lokal buatan Indonesia. Produk lokal yang saya perlihatkan dalam video ini teman-teman yaitu minyak herbal sinergi dan minyak kayu putih yang bermerek KNI, di mana diproduksi oleh PT Herbal Emas Wahidatama Purbalinggo, Indonesia. Nah teman-teman, selain daripada membiasakan mengkonsumsi produk-produk lokal buatan Indonesia, penerapan nilai persatuan di masyarakat itu bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Nah, dalam video ini teman-teman, saya dan teman-teman saya berkomunikasi itu dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagaimana dalam Sumpah Pemuda ayat 3, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu bagaimana cara kita menjunjungnya? Yaitu dengan itu tadi, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai kerakyatan yang dimana nilai tersebut bermakna kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah teman-teman, adapun pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keempat ini yang bagaimana telah dijabarkan dalam butir-butir sesuai PAP MPR nomor 1/MPR/2003 sebagai berikut, dimana salah satunya yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Sebagaimana dalam video tersebut merupakan perwujudan daripada hak memilih dan dipilih. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila keempat ini bisa dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Sebagaimana yang diperlihatkan dalam video tersebut, kami bermusyawarah, kemudian saling memberi pendapat untuk kebaikan organisasi tersebut ke depannya. Di mana musyawarah ini diakhiri dengan melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Tentunya kita harus dapat menerimanya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan. Adapun penerapan nilai keadilan di lingkungan sekolah atau bisa juga di perkuliahan itu bisa dengan melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa atau mahasiswa. Apa kewajibannya? Yaitu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, tekun, serta sungguh-sungguh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.